Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, pada pagi hari ini sedikit satu kisah yang mengawali materi kita pada saat zaman Imam Asy-Syafi'i. Ada seorang yang kalau bahasa kita itu mungkin karyawan perusahaan yang dia itu memiliki gaji sudah standar, sudah bagus, kalau bahasa kita itu sudah di atas UMR. Kalau di sini di bawah atau di atas UMR? Di bawah. Alhamdulillah ya. Masih disyukuri dan masih tetap bisa hidup kan, walaupun di bawah apalagi di atas ya. Karyawan tersebut kemudian curhat, merasa dirinya itu ada permasalahan di dalam keluarganya. Mendatangi Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Syekh, saya mendapatkan gaji setiap bulan itu sekian. Secara nominal seharusnya gaji yang saya dapatkan itu mampu untuk mengcover kehidupan saya selama 1 bulan. Kenapa kok kurang, wahai Syekh?" Maka Imam Asy-Syafi'i simple. Dia langsung bisa meraba. Bisa jadi ini ada sesuatu yang keliru dengan pekerjaan dia kan itu. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, "Wahai fulan, minta kepada bosmu kurangi gajimu separuh." Kalau bahasa kita itu UMR misalkan 2,5 juta, nanti pulang dari sini tempat saya ketemu sama bosmu, sampaikan, "Bos, bulan depan saya dari 2,5 juta dikurangi menjadi 1.250.000. Itu saja. Bulan berikutnya kemudian sudah dikurangi menjadi 1.250.000. Dia masih bingung, loh kenapa kok tidak ada perbaikan kan gitu. Datang lagi kepada Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Syekh, kok malah tambah ribet Syekh? Wingi 2,5 juta saya dikurangi 1/4, malah tambah parah keadaannya, gimana?" Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? "Minta lagi kepada bosmu dikurangi separuhnya lagi. 12,5 dikurangi separuh berarti 625 ya. 625. Sampaikan kepada beliau, karena taat kan, karena seorang syekh pasti jawabannya itu ada sesuatu yang baik di balik jawaban beliau. Beliau taat walaupun grundel. Piye, 2,5 kurang malah jadi 600. Tapi disampaikan kepada bosnya, kemudian benar-benar dilakukan. Baru bulan ketiga datang kepada Imam Asy-Syafi'i, "Syekh, alhamdulillah cukup ternyata 1 bulan." Kemudian Imam Asy-Syafi'i, "Oh ya udah, berarti benar. Bayangan Imam Asy-Syafi'i memang ada sesuatu di dalam hartanya kan gitu." Akhirnya penasaran, sang karyawan ini tanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Syekh, kenapa kok model panjenengan memberikan solusi kepada saya kok seperti itu? Dan ternyata solusi itu bisa dilaksanakan oleh saya dan ternyata aman." Maka apa jawaban Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i, "Ketahuilah wahai saudaraku, selama engkau itu mendapatkan gaji 2,5 juta, kalau bahasa kita di sini UMR ya, selama engkau itu mendapatkan gaji dari bosmu, gajimu itu tidak sepadan dengan pekerjaanmu. Pekerjaanmu itu terlalu ringan, gajinya terlalu besar. Maka Allah akan mengambil yang bukan hakmu." Kalau bahasa kita kerjanya nggak semangat, nyantai-nyantai, tapi gajinya penuh. Nah, ini nanti bisa dirasakan nanti. Maka disitulah tercampur antara harta yang halal yang kamu bekerja sesuai dengan porsimu, dengan campuran kamu nyantai-nyantai tapi kamu digaji oleh perusahaan. Karena ada harta halal, harta yang bersih bercampur dengan harta yang haram, inilah yang menjadi keberkahan itu dicabut sama Allah. Makanya kamu akan merasa kurang walaupun itu nilainya besar. Ternyata dikurangi separuh, masih ada sisa harta haram. Kamu itu masih terlalu ringan pekerjaannya tapi gajinya terlalu tinggi. Maka dikurangi lagi sampai akhirnya mentok di angka 625.000. Itulah ternyata hakmu sesuai dengan pekerjaanmu, dan disitulah keberkahan itu Allah turunkan.
Ini Masya Allah, hikmah ini bisa kita ambil bahwa ternyata berkah, ternyata kebutuhan itu bisa tercover itu bukan karena banyaknya, tapi karena keberkahan yang Allah turunkan dari harta yang kita dapatkan setiap saat. Sehingga kita itu jangan berpikir tentang materi terus, dalam artian pokoknya kalau misalkan saya gajinya itu 5 juta, wah bayangan saya itu mesti bisa ini tercover semua. Belum tentu. Saya sampaikan ada teman saya itu yang penjaga masjid itu, gajinya per bulan itu berapa? Paling cuma 600, 700. Istrinya nggak kerja, anaknya ada, jaraknya jauh. Lihat PP saja itu kalau misalkan setiap kali dia itu bekerja minimal 10.000 untuk bensin PP-nya. Itu per bulan bensin itu udah 30 hari 300.000. Belum untuk susu anaknya, belum untuk makan hariannya. Tapi kitanya apakah cukup? Dicukupkan sama Allah. Gaji nominalnya itu cuma 750.000. Makanya sedikit materi pada pagi hari ini adalah kenapa sih kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa merasa kurang. Dan ini kalau kita kembali kepada diri kita, bercermin pada diri kita, kita memang menjadi salah satu orang yang senantiasa merasa kurang. Dikasih berapapun gaji, dikasih berapapun harta oleh Allah, pasti merasa kurang. Apa sebabnya? Kemudian dipandu oleh beberapa asatid menyampaikan bahwa ada beberapa sebab kenapa manusia itu memiliki sifat kurang terhadap dunia. Yang pertama adalah karena terlalu panjang angan-angan. Obsesi terhadap dunia itu terlalu besar daripada obsesi terhadap akhirat. Ini yang menjadikan seseorang itu akan merasa kurang terus. Dikasih berapapun, kalau bahasa kita mencontohkan, siapakah orang-orang yang hari ini itu mengeruk harta negara kita, koruptor, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kekayaan mereka bahkan ratusan miliar di bank. Tapi mereka itu masih ingin ngeruk dengan cara korupsi. Karena terlalu panjang angan-angan mereka, keinginan mereka terhadap dunia. Pingin ini, pingin itu, nanti beli tanah, nanti beli perusahaan, nanti jadi orang kaya dan seterusnya macam-macam. Sama seperti kita kalau misalkan hari ini kita terlalu banyak angan-angan terhadap dunia, inilah yang nanti akan membuat diri kita itu semakin kurang. Bayangkan saja silakan, hari ini kita mendapatkan gaji 2 juta misalkan. Tapi sudah di list keinginan kita, pingin motor baru, anak pingin sepeda baru, HP-nya juga sudah jadul, pingin HP baru. Hari ini sudah ada daring juga, butuh laptop. Kemudian apalagi? Pulsa setiap bulan itu harus standby 200.000 misalkan. Kemudian rumahnya pingin di depan itu nanti ada kolam ikan kecil-kecil, nanti dikasih ikan. Wah kayaknya kok indah sekali. Delay semuanya, gaji 2 juta per bulan. Itu akan menjadi sangat kecil sekali pada saat, aduh ini 1 juta ini untuk beli HP sudah selesai nih. Nanti bulan depan ambil 1 juta lagi untuk beli persiapan laptop. Nanti bulan depannya lagi, ini dihitung, wah 2 tahun ini harus menyelesaikan keinginan yang sudah di list. Akhirnya apa? Tidak ada kebahagiaan pada saat setiap kali menerima gaji. Aduh gitu. Malah pusing kalau misalkan sudah dapat gaji itu, malah pusing. Kirong itu kan gue opo kan gitu. Jadi tidak berbahagia pada saat mendapatkan gaji, tapi malah mikir, aduh utangku iki ngene iki separuh iki aduh pusing lagi, besok kerja lagi nggak megang uang lagi, nanti untuk keluar lagi. Kan apa? Terlalu banyak list yang kita cantumkan dalam dunia kita. Maka yang harus kita lakukan apa? Sederhanakan kebutuhan dunia. Kalau bahasa kita, sabar sih. Boleh ada keinginan, tapi harus dengan kesabaran. Makanya sampai sedikit membahas hari ini, ada orang yang dia itu karyawan biasa, ada orang yang bekerja di perusahaan biasa, gajinya standar umum UMR, tapi hartanya itu kayak melimpah. Dan ternyata setelah dicek, itu semuanya kredit semua. Motor baru kredit, mobil kredit, perumahan kredit.
Ya alhamdulillah istrinya bukan kredit ya, anaknya juga asli kan ini. Jadi ternyata termasuk hari ini HP saja itu ada yang kredit Bapak Ibu. Masya Allah, hari ini memang riba itu luar biasa, memberikan kemudahan kepada kita. Angan-angan list yang kita sudah buatkan itu dipermudah dengan hari ini ngerinya riba. Semua lini itu sudah dikuasai oleh riba. Dari HP yang paling kecil harga 1 juta, monggo dibeli DP 0%, 5 kali angsuran atau 10 kali per bulan 100.000. Hari ini sudah dimudahkan dengan kredit seperti itu, sehingga pada saat saya gaji sedikit tapi saya bisa kredit, ambil dia. Tapi nggak tahu kalau di pertengahan jalan itu terkadang kita tuh punya masalah dengan keuangan kita. Akhirnya apa? Kredit yang seharusnya misalkan tinggal 3 bulan, 2 bulan kita nggak mampu, akhirnya HP kita ditarik. Motor hari ini banyak lesing-lesingnya di tengah jalan, mendeki orang kan gitu, maksa harus diambil motornya. Sampai terjadi keributan, sampai pembunuhan dan seterusnya. Karena apa? Nggak bayar. Banyak sekali di tengah jalan itu preman-preman yang siap mengambil motor-motor yang tidak lancar dalam kreditnya. Perumahan yang hari ini banyaknya luar biasa menjamur juga sama. Di tengah jalan sudah nggak mampu, akhirnya pindah tangan, harus dijual. Dan hari ini menjual rumah, menjual tanah itu Masya Allah susahnya luar biasa. Harga semakin hari semakin naik, menjual kita lebih berat, lebih lama. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk yang pertama ini coba kita menyederhanakan kebutuhan kita dulu hari ini, sesuaikan dengan kemampuan kita. Hari ini misalkan hitung-hitungan kasar dapat 2 juta per bulan, dan yang pasti kita ngamankan kebutuhan pokok kita di rumah. Seandainya ada kelebihan, coba kita list pelan-pelan. Yang paling bisa kita beli hari ini apa sih? Misalkan, yaudah ini saya ingin beli motor tapi yang second saja. Kalau hari ini kesempatan saya sampaikan bahwa seandainya kita memilih barang baru, elektronik, motor, mobil dan lain sebagainya, belilah yang second yang masih bagus. Insya Allah harganya lebih murah, yang pasti barangnya bagus. Daripada baru kelihatan mentereng tapi mahal, kita masih harus nyicil dan seterusnya, malah ribet. Mending sesuai dengan kemampuan beli yang second bekas tapi masih bagus, insya Allah itu lebih nyaman. Dan perhatikan bahwa tidak ada satupun kebahagiaan bagi seorang hamba Allah kecuali bahwa dia tidak memiliki hutang. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki hutang. Silahkan dipraktekkan. Semiskin apapun gak punya hutang, nyaman sekali. Tapi sekaya apapun punya hutang, dia gak bisa tidur. Dan hari ini banyak kejadian orang-orang kaya banyak kredit kemudian ditagih malah nyolong. Kemarin ada beberapa kejadian seseorang yang mau menagih 10 juta kepada orang yang secara fisik gedungnya, rumahnya itu besar sekali, mobilnya banyak, nagih 10 juta malah dimarahi. Dan itu sudah 5 tahun berjalan utang itu dan belum dibayar, dan itu harus dimarahi dulu orang yang menagih, padahal itu adalah hak orang yang menagih hutang. Makanya bersyukur kalau misalkan hari ini panjenengan ada di antara kita, mudah-mudahan malah bisa semuanya ya, tidak memiliki hutang. Kalau misalkan hari ini punya hutang, maksimalkan dibayar. Karena ada salah satu hadis dari Rasulullah, barang siapa ada orang yang hutang tapi dia memiliki niatan untuk tidak nyaur hutang. Nah ini perhatikan, kalau hutang ada niatan nyaur itu masih mending. Tapi ada sebagian orang dia itu niat hutang tapi memang dia itu tidak niat nyaur. Yang ini nanti di akhirat akan berhadapan langsung dengan Allah, dan kata Rasulullah, di hadapan Allah dia akan dianggap menjadi seorang pencuri. Jadi dicap sama Allah dia adalah pencuri. Kalau pencuri tempatnya di mana? Ya sudah kelihatan. Dan hutang piutang ini adalah muamalah, boleh dalam Islam. Karena ini adalah merupakan sebuah tolong menolong. Misalkan ada saudara kita yang masih membutuhkan, kita punya uang, hutangilah saudara kita yang membutuhkan, tanpa harus ada embel-embel gue nyaure tambah yo. Ya ini sudah masuk riba. Karena sebenarnya itu hutang piutang itu adalah tolong menolong. Misalkan butuh 1 juta, udah bismillah 1 juta. Monggo mas mau di sahur nyicil boleh, misalkan cash juga boleh, yang pasti nggak ada tambahan. Bismillah tak bantu.
Sementing saya percaya jenengan juga amanah nanti mengembalikan. Kalau sudah seperti itu enak. Saling membantu dengan sesama saudara. Itu yang pertama yang menjadikan diri kita itu terlalu sering banyak kekurangan. Kemudian berikutnya, ini sampai jam berapa ya Mbak? Jam 7:30 atau jam 8? Jam 8 kurang ya nanti ya, 15 menit insya Allah. Kemudian yang kedua adalah jahil terhadap urusan akhirat. Ini yang membuat diri kita itu semakin banyak kekurangan. Karena obsesi kita itu masalah-masalah dunia terus, maka obsesi kita terhadap akhirat itu menjadi semakin kecil. Kita nggak terlalu banyak memikirkan kehidupan kekal kita di akhirat, tapi kita lebih memikirkan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga mengejarnya kita setiap hari itu pokoknya biar caranya dapat uang, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa seneng-seneng, bisa memaksimalkan dunia. Terus setiap saat memikirkan tentang masalah-masalah lebih cerdas terhadap dunia, tapi jahil itu bodoh terhadap urusan akhirat. Inilah yang menjadikan kita tuh senantiasa akan merasa kurang terus. Biar caranya untuk mendapatkan uang, bahkan sampai pada posisi nekat dalam artian dia sudah tidak memikirkan yang halal dan yang haram, yang pasti dia mendapatkan harta, dia mendapatkan uang. Biar caranya korupsi, ngapusi, seperti apa, pokoknya dia tuh mencari cara untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, kita tuh lebih banyak bersyukur terhadap yang materi. Ini yang patut kita perhatikan juga. Jadi terkadang dan seringkali kita tuh mendapatkan posisi diri kita pada saat kita bersyukur kepada Allah, itu adalah pada saat Allah itu memberikan sesuatu yang berupa materi, sesuatu yang kelihatan. Dapat angpau, dapat dana, dapat THR, dapat barang-barang hadiah dan seterusnya. Itu lebih kita pikirkan bahwa inilah rezeki dari Allah berupa materi. Tapi satu sisi kita tuh jarang memikirkan nikmat Allah yang immaterial selain materi. Contohnya apa? Sehat, fisik, tidak sakit, kemudian ada kelapangan, kemudian bahasanya itu kenikmatan-kenikmatan di luar materi itu yang sering kita lupakan. Padahal bisa jadi kenikmatan di luar materi ini yang lebih penting daripada materi. Karena terkadang materi ini juga bisa menjerumuskan diri kita. Makanya seringkali kita itu lebih banyak bersyukur tadi ada iman, Islam, kemudian sehat, kemudian lapang, kemudian bahasanya itu bisa ketemu dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa di luar materi. Sehingga pada saat kita itu lebih sering berpikirnya itu materi tentang sebuah kenikmatan dari Allah, maka itulah yang membuat diri kita senantiasa pulang. Kok cuma sedikit tak ya? Kok cuma sekian ya yang dapat dari Allah? Kenapa gak banyak? Teman saya itu banyak. Kenapa saya sedikit? Selalu membanding-bandingkan materi dengan orang lain, yang menjadikan diri kita semakin merasa kurang setiap saat. Kemudian yang keempat, seringnya berkumpul kita itu dengan orang-orang yang ada di atas kita. Ini juga akan menjadi penyakit. Boleh nggak kita untuk berkumpul dengan orang-orang kaya? Boleh, untuk bisa memberikan motivasi kita itu untuk bisa menjadi orang kaya juga. Tapi kalau ngumpul setiap hari itu nongkrongnya dengan orang-orang kaya yang mereka itu kebiasaannya itu sudah high class, kelas yang tinggi, kita tuh masih berada di bawah, maka kita akan merasa kurang. Loh, kok enak banget ya teman saya kok minum kopi, satu cangkirnya kopi itu 35.000. Itu bagi orang kaya itu mahal atau murah? Murah banget. Kalau kita 35.000 itu bisa menjadi 35 saset kan itu. Bisa 35 kali ngopi di rumah pakai kapal api atau pakai apa? Yang sasetan itu kan ada yang 750, ada yang 1000. Itu bisa 35 kali kan itu. 35 cangkir dengan satu cangkir. Kalau kita setiap hari itu ketemunya dengan orang-orang kaya, kebiasaan mereka kita ikuti, maka kekurangan inilah yang nanti akan muncul dalam diri kita, penyakit hati kita. Kok enak banget ya, makan satu piring porsinya itu 50.000. Wah, saya itu rames 3.000, eman-eman gitu. Makanya terkadang itu saya kalau misalkan pas diajak makan dengan orang yang kaya itu eman-eman, lihat menunya, silakan Pak Mu dipilih sendiri. Duh, menunya kok paling murah kok 50.000 ya.
eman gitu. Jadi makan itu terasa nggak nyaman gitu. Ya Allah, kok yang ngene tok iki 50.000 kan, padahal rasanya sama ayam bakar misalkan dengan ayam bakar yang ada di tetangga kita. Harganya 10.000 dengan 50.000 rasanya sama. Tapi karena kita tuh seringkali berkumpul dengan orang-orang kaya sehingga ada keinginan kita tuh ingin mencapai derajat yang sama dengan mereka. Maka kata Rasulullah, pada saat dahulu itu ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, hati saya itu keras ya Rasul. Apa yang harus saya lakukan?" Maka Rasul menyampaikan, sering-seringlah bertemu dengan orang-orang tetanggamu yang miskin. Beri makan mereka. Maka disitulah hatimu itu akan menjadi lembut. Maka pada saat hari ini kita tuh senantiasa mendangak ke atas, melihat orang-orang masalah dunia ya. Masalah dunia kita tuh melihat orang yang berada di atas kita akan menjadi orang yang senantiasa kurang. Tapi kalau kita tuh merunduk, melihat orang-orang yang berada di bawah kita, dan itu masih banyak Bapak Ibu. Hari ini yang masih pengangguran berapa juta di Indonesia. Hari ini yang mereka tidak mendapatkan pekerjaan tetap seperti panjenengan berapa puluh juta. Mereka yang tidak punya tangan, tidak punya kaki berapa puluh ribu. Mereka nggak bisa bekerja sama sekali berapa puluh juta. Kalau misalnya kita melihat sesuatu orang yang berada di bawah kita, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, ternyata gaji saya di perusahaan walaupun belum UMR, tapi saya bersyukur ya Allah masih ada di bawah saya. Mereka itu nggak punya gaji bulanan. Mereka nggak punya standar gaji, sedangkan kita walaupun mungkin belum UMR tapi sudah ada standarnya, lumayan. Dan itu senantiasa menjadi kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita senantiasa melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Dan ini berkaitan dengan hati kita. Kemudian berikutnya sedikit lagi adalah kurangnya ibadah kepada Allah. Ini juga sangat berkaitan erat sekali. Orang yang ibadahnya itu bolong-bolong, jangan berharap rasa kurang terhadap dunia itu hilang. Pasti akan semakin tumbuh. Karena kedekatan hubungannya dengan Allah itu jauh. Karena ibadah ini adalah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Sholat kita setiap hari itu untuk mendekatkan kita dengan Allah, bukan hanya sebatas untuk sholat saja aktivitas. Tapi itu untuk mendekatkan kita kepada Allah agar apa? Hati kita itu nyaman, ridho, kemudian muncul qanaah, ikhlas, kemudian sabar. Itu akan muncul gara-gara apa? Ibadah kita kepada Allah itu semakin kuat. Berbeda pada saat kita berbicara dengan orang-orang yang mohon maaf misalkan sholat 5 waktu saja itu bolong-bolong, banyak ditinggalkan, kemudian akan merasa cukup dengan dunia. Nonsen, nggak mungkin. Karena sifatnya itu akan berkaitan erat. Orang yang beribadah kuat dengan Allah itu akan menjadikan dunia itu berada di bawah kakinya, diatur oleh kita. Tapi kalau orang yang ibadahnya lemah dengan Allah, maka dia akan diperalat oleh dunia. Sedangkan kata Rasulullah, dunia itu adalah tempat penyesalan. Dunia itu adalah tempat semakin kita kejar maka semakin membuat kita itu tidak akan pernah merasa puas. Makanya perhatikan ibadah kita untuk bisa menjaga hati ini akan menjadi hati yang kaya, hati yang berkecukupan, hati yang tawadu, hati yang sederhana, tapi tetap tercover semuanya. Makanya jangan sampai ibadah ini kita tinggalkan, khususnya kalau saya berpesan kepada panjenengan, ibadah yang wajib itu jangan sampai pernah sekalipun sudah mulai ditinggalkan, jangan sampai. Kalau hari ini ibadah wajib harian kita itu adalah sholat 5 waktu, jangan pernah meninggalkan hal itu. Minimal jaga dulu hal yang wajib. Setelah wajib sudah tercover, baru tambahan. Jangan mengejar sunnahnya malah wajibnya keteteran, keliru. Misalkan kemarin saya menyampaikan, ayo dijaga duhanya jaga terus sudah 2 rakaat setiap hari. Tapi subuhnya kelewat, kebalik. Mending gak usah duha, tapi subuhnya aman. Karena apa? Satu amalan wajib itu tidak pernah bisa mengalahkan ribuan bahkan jutaan amalan sunnah. Satu amalan wajib. Jadi satu subuh yang ditinggalkan itu tidak bisa mengcover amalan sunnah yang kita lakukan, mungkin bisa puluhan hari yang sudah kita lakukan itu belum bisa mengcover pahalanya.
Makanya utamakan yang wajib, jangan sampai ditinggalkan dulu, setelah itu tambah lagi yang sunnah. Itu akan menjadikan diri kita tuh semakin dekat dengan Allah, kemudian merasa hati ini merasa nyaman. Ya Allah, ternyata hidup ini ya cuma seperti ini ya. Bangun, tidur, makan, bekerja, pulang. Ini kalau cuma setiap hari seperti ini, pertanyaannya apa bedanya kita dengan orang Kristen? Apa bedanya kita dengan orang Buddha? Mereka juga sama, bangun, tidur, makan, bekerja, pulang, istirahat, kembali lagi, bangun, terus muter-muter seperti itu. Bedanya kita dengan mereka adalah kita itu ada sisi ibadahnya kepada Allah. Kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, sholat masih tetap kita lakukan, niatan kita bekerja untuk Allah itu juga menjadi pahala selama kita bekerja. Tambah amalan-amalan sunnah yang lainnya, Masya Allah, itu satu hari kita bekerja full, secara fisik itu sama dengan non-muslim, tapi secara ruh kita mendapatkan sisi pahala yang besar di hadapan Allah. Itulah yang membedakan kita dengan orang kafir, orang non-muslim. Dan yang terakhir adalah kenapa kita itu merasa kurang sampai hari ini terhadap dunia, itu karena ada percampuran harta kita itu dengan yang haram. Kalau tadi ada kisah awal yang saya sampaikan tentang Imam Syafi'i terhadap karyawan atau orang yang mendapatkan gaji tapi merasa kurang terus, ternyata apa? Itu adalah salah satunya ada percampuran antara harta yang halal dengan yang haram. Maka jangan pernah kita itu mencoba mencampur. Kalau misalkan Allah itu sudah memberikan harta halal kepada kita per bulan 2 juta sesuai dengan pekerjaan maksimal kita, maka jangan dicampur dengan pekerjaan yang haram, uang haram kemudian dicampurkan. Kenapa? Nanti akan jadi haram semua. Harta ini akan jadi bermasalah dan keberkahannya itu akan dicabut sama Allah. Kalau bahasanya ada air putih, kemudian ada tinta yang masuk 1 tetes, masuk, maka air putih ini akan berubah menjadi hitam. Itulah sama seperti harta yang halal bercampur dengan sedikit harta yang haram, ini akan bermasalah dengan diri kita. Makanya tidak akan pernah merasa puas dengan dunia. Nah, kalau di perusahaan seperti ini, misalkan apa yang membuat harta kita itu haram? Satu, ini biar nanti mulai latihannya. Jam masuk jam 7 tet. Misalkan kita masuk jam 7 lebih 5, berarti ada apa? 5 menit kita korupsi waktu. 5 menit kalau dikali 30 hari berarti berapa? 5 kali 3, 150 menit. Itu kalau diuangkan itu bisa jadi menjadi 200.000 misalkan. Maka ada 200.000 yang secara hak itu bukan hak kita. Karena apa? Kita sudah korupsi waktu 5 menit setiap hari, terlambat. Dan itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi hasil dari gaji kita per bulan. Kelihatan sepele, tapi ini kalau misalkan diruntut itu mengerikan. Hati-hati juga. Ini jam 7 harus nyampe ke kantor, saya ternyata telatnya itu 10 menit terus. Ini hitung-hitungannya itu kan hitungan kerja. Kalau hitungan kerja itu berarti nanti akan dibalas dengan gaji. Dan itu nanti akan bercampur dengan gaji halal kita yang berkurang dari kedatangan kita. Termasuk misalkan jatahnya pulang ternyata, saya tak nyantai-nyantai ya biar nanti dianggap sebagai lembur. Nah, ini juga bermasalah. Yang sudah seharusnya pulang ternyata nggak ada jatah lembur, tapi dia itu pulangnya sama seperti teman-teman yang lembur misalkan. Padahal dia tidak lembur. Kemudian dianggap menjadi lembur, dapat gaji uang lembur, maka gaji uang lembur ini yang akan menjadi bermasalah bercampur dengan yang halal. Atau pekerjaan yang seharusnya itu saya harus menyelesaikan satu hari misalkan berapa puluh lembar triplek, ternyata saya nggak mampu karena keteledoran saya, kesengajaan, maka itu juga menjadi bermasalah. Jadi harta yang haram ini bukan berarti harta yang diambil dari pencurian, dari kebohongan dan seterusnya, tapi dari pekerjaan kita halal yang harian itu kita lakukan, tapi kita mencoba untuk memanipulasi. Ini akan bermasalah juga dengan gaji kita bulanan. Dan ini akan berefek terhadap keberkahan yang kita dapatkan setiap bulan. Maka hati-hati juga dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau bahasa dalam wirausaha muslim itu sikap dan tingkat kedisiplinan seorang karyawan muslim itu tinggi. Disiplin berangkatnya, pulangnya juga tepat waktu, bahkan dia itu lebih sering mundur karena apa? Memaksimalkan pekerjaannya. Walaupun itu tidak dianggap sebagai tambahan waktu dan seterusnya. Tapi dia maksimal betul, semangat. Itu ciri-ciri entrepreneur ya. Jadi
karyawan-karyawan muslim memiliki iman kuat itu semangatnya luar biasa, nggak lemes, alah paling kerja kono malah sementing mangkat kerja pulang dapat gaji dan seterusnya, enggak, tapi semangat tingginya itu luar biasa. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan, ada beberapa hal yang bisa membuat diri kita itu agar tidak menjadi orang yang senantiasa kurang terus, karena sekali lagi mau dikasih berapa mulu miliar, mau dikasih berapa harta oleh Allah, kalau kita tidak memiliki hati yang kaya akan terasa kurang. Tapi sekecil apapun harta yang kita dapatkan dari Allah dan itu sudah dijatah oleh Allah, kita bersyukur, kita sederhanakan masalah dunia, maka hati kita akan menjadi kaya. Dan yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Itu doa di pagi hari dan di sore hari, ya, dizikir pagi sore sama sore hari sama pagi hari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ini minta saja sama Allah, biar kita itu tidak dijadikan oleh Allah orang yang fakir, orang yang kekurangan, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dan nasihat ini sekali lagi juga khusus nasihat untuk diri saya pribadi, agar senantiasa merasa qanaah, bercukupan terhadap apa yang Allah berikan sampai hari ini kepada diri saya dan panjenengan semuanya. Dari saya cukup, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saat ini ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin.